Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kawan-kawan semua bersama kita ya. Siapa? Waduh ya di channel yang agak koplak ini kawan ya untuk saat ini. Oke kawan-kawan semua ya, semoga mental kalian ya aman terkendali ya, mantulita pokoknya buat kalian semua ya. Oke, tetap secangkir kopi ya kan kawan ya, harus selalu ada ya buat menemani kesempatan di kali inilah ya, untuk mengupdate perihal sektor cryptocurrency kali ini teman-teman ya. Bantu supportnya ya buat teman-teman semua ya, subscribe, like dan komennya teman-teman ya. Oke, karena di sini kita ya tetap akan update lah ya perihal informasi-informasi dari dunia sektor cryptocurrency gitu teman-teman ya. Oke, walaupun di sini naratif-naratif tentang sektor kripto itu masih ombang-ambing, tapi kita update juga lah ya. Oke. Kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama sebenarnya dari sektor cryptocurrency, terutama dari segi market cap ya, dia berada di area 2,68 triliun dolar ya kan. Indeksnya altcoin berada di area 16, dan kalau kita lihat dari segi Fear and Greed indeksnya dia berada di area 32. Masih dalam kondisi ketakutan. Oke ya. Nah, kali ini teman-teman ya kita akan membahas salah satu token meme ya, token meme lagi tentunya ya, karena kita pecinta meme coin juga teman-teman ya. Karena kenapa kita pecinta meme coin gitu kan? Karena meme coin itu ya gini kawan-kawan ya, meskipun itu aset spekulatif ya bisa dikatakan seperti itu, tapi seiring berjalannya waktu meme coin saat ini sering berlomba ya, berlomba untuk menunjukkan taringnya ya, membuat utilitas-utilitasnya ya lah agar tidak redup dalam persaingan meme coin gitu kan. Oke, yaitu kita akan membahas perihal si PP teman-teman ya, salah satu meme coin yang cukup hype pada tahun 2023 teman-teman ya, dan dia mampu bertahan di posisi urutan ketiga terbesar dari sektor meme coin. Itu luar biasa loh ya. Oke teman-teman ya, kita bahas nih untuk si PP sendiri. Nah, untuk PP Coin sendiri teman-teman kali ini ada sedikit recover sekitar 1,65% teman-teman ya. Kemarin sempat kita bahas Lofi juga ya kan. Kalian bisa cek-cek video yang kemarin ya. Kemarin malam kalau nggak salah teman-teman ya, kalian bisa cek sendiri tentang Lofi karena Lofi juga banyak yang bertanya lah ya. Gimana nih ya sebelum kita lanjut untuk para holder Lucy ya kan, Lucy ya, CE ya teman-teman ya, Lucy. Gimana mental aman karena terjadi ya pergerakan itu bisa dikatakan Luna V1, Luna V2 itu terjadi di Mantra, Luna V3 mungkin terjadi di Lucy ya teman-teman ya. Tapi oke lah, kemarin Lucy itu sempat drop parah teman-teman ya, tapi kalau kita lihat data beberapa informasi ya dari lock on chain juga, beberapa whales udah mulai akumulasi Lucy itu ya. Oke, di sini menarik sekali teman-teman sebenarnya daripada PP ya. Mengingat market cap daripada PP itu kan di area 3 miliaran. Nah, PP sendiri ya semoga saja sih di area 1 rupiah bisa tercapai gitu kan. Semisal nanti market capnya sama kayak market cap SIBA waktu all time high ya di area 50 miliaran teman-teman ya. Meskipun potensi ke 50 miliaran itu terbuka lebar untuk si PP, tapi nanti ketika PP itu bisa mencapai di area 50 miliar market cap ya, kemungkinan nggak akan bertahan lama teman-teman ya, mungkin sejam 2 jam atau ya mungkin seharian bisa lah ya. Habis itu terjadi retrace atau bukan retrace ya, koreksi pasti teman-teman, karena di situ pasti akan terjadi yang namanya aksi ambil untung juga. Nah, di sini ada beberapa spekulasi teman-teman yang cukup menarik ya, tentang prediksi harga daripada PP di tahun 2025 sampai tahun 2026 ya. Ini cukup menarik teman-teman karena kalau kita memiliki 1 juta PP aja, kalau harga tertinggi ini bisa dicapai, lumayan teman-teman ya, kita udah profit lumayan banyak, apalagi kalau di atas 1 juta ya token kalian. Oke, kita langsung bahas lah, nggak usah panjang lebar. Nah, ini adalah salah satu informasi dari Chainlink Block ya teman-teman, di mana ini price prediction daripada PP ya. Kalau ini bisa terjadi untuk kinerja harga daripada PP Coin, maka kita akan melihat prospek bullish dari dompet kita gitu ya, para holdernya PP. Nah, kita langsung saja ya teman-teman ya. Kalau kita lihat bersama-sama untuk si PP sendiri, ini adalah pengenalan lah ya tentang market cap, supply dan sebagainya ya. Oke, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat untuk kinerja daripada PP sendiri ya. Nah, ini ada prediksi-prediksi di tahun 2025 teman-teman ya.
Jadi di sini teman-teman ya prediksi harga hari ini ya dan 30 hari ke depan ini untuk bulan April sih. Kalau kita lihat dari April sampai tanggal 30 ya sorry sampai tanggal 30 dulu teman-teman ya. Ini udah April mana April. Nah, ini tanggal 30 masih di kepala satu teman-teman ya, masih 40 di belakang koma. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk tabel prediksi PP dari tahun 2025, tahun 2026 juga kita bisa melihat ya sejarah prediksi harga PP di tahun 2025 teman-teman ya tertingginya kurang lebih akan terjadi di bulan Agustus kalau nggak salah teman-teman ya untuk prediksi si PP ya mana Agustus itu ya dia bakal berada di kepala 24 dengan 20 di belakang koma dan seterusnya dia ya di September masih sama teman-teman di area 24-an lah ya dan akan terjadi sedikit retrace. Cuman menariknya teman-teman bukan prediksi harga PP di tahun 2025-nya tapi di tahun 2026. Nah, kita langsung saja ya prediksi harga daripada PP tahun 2026. Setelah ya menganalisa harga PP pada tahun-tahun sebelumnya, diasumsikan nih bahwa pada tahun 2026 harga ya kan harga minimum PP akan berada di kisaran kepala 0,0033 teman-teman, gila nggak tuh ya? 0,0033 berarti dia akan kill 30 teman-teman dengan harga saat ini. Kalau nggak salah PP saat ini masih 50 ya. Sorry, iya bener 50 berarti dia akan kill 30 dengan harga saat ini ya kan. Nah, ini cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik prospek bullish di tahun 2026 untuk PP ini semoga bisa terrealisasi ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya 0,0033 ya kan. Kalau kita presentasekan ke nilai rupiah teman-teman ya itu sekitar 55,5 rupiah teman-teman ya. 55,5 rupiah ya. Oke, kalau kita memiliki semisal nih 1 juta token PP ya kan dikalikan 55 ya kan 55,5 rupiah maka kita akan memiliki sekitar 55,5 jutaan bro ya. Kalau ini bisa terjadi saya kira holder daripada PP lebih dari 1 juta juga ya. Nah, ini kalau kita lihat dari Januari teman-teman ya Januari dia akan kill 10 kalau ini benar-benar realistis terjadi gitu kan untuk minimum kita berbicara minimum harganya dulu ya. Tahun 2026 pada bulan Januari dia akan berada di area 0,30 di belakang koma dengan kepala 27. Februari dengan kepala 55 masih 30 di belakang koma. Maret ini prospeknya bullish terus kalau kita lihat dari bulan di tahun 2026 ya kalau kita lihat price predictionnya ini bullish terus gitu teman-teman ya dari bulan ke bulan dia selalu naik ya. Contohnya di Maret di area kepala 8 dengan 30 di belakang koma. April 2026 dia akan kill 10 ya di area 0,001 ya 20 di belakang koma dan seterusnya. Nah, untuk price predictionnya teman-teman ya itu Desember itu yang tertinggi teman-teman ya itu tertinggi di kepala 33. Nah, apakah prediksi PP ini akan akurat terjadi? Nggak ada yang tahu teman-teman. Makanya di sini ya kan holder daripada PP cukup strong juga cukup kuat. Di sini saya nggak menyarankan kalian untuk menaruh satu sangkar ya dalam tanda kutip adalah menaruh aset kalian hanya di PP. Saya nggak menyarankan seperti itu teman-teman ya. Tetap kalian harus apa ya namanya ya tebar benih, tebar jaring, oke? Seperti yang saya bilang lebih baik kita memiliki banyak aset daripada kita berspekulasi di satu aset, ya kan? Jadi kita nggak boleh tuh ya kan mendewakan aset A, aset B, dan aset C ya. Anggap aja lah ini tabungan gitu teman-teman ya untuk jangka panjangnya siapa tahu nih tahun 2026 di awal-awal bulan ya kan kuartal 1 gitu kan kita bisa full senyum semua ya. Semoga saja sih teman-teman ya intinya tetap semangat lah buat kita semua ya. Semoga apa yang jadi harapan kalian bisa jadi kenyataan di tahun-tahun ini teman-teman ya. Semoga saja dan tetap semangat, kurangi syambat dan salam cuan. Yang terpenting disclaimer.